Saudaraku, engkau yang hari ini sedang bergulat dengan rasa sakit, engkau yang memendam luka diam-diam, engkau yang kehilangan arah karena badai datang bertubi-tubi, dengarkan ini baik-baik. Ujian bukan tanda kelemahanmu. Musibah bukan bukti kau ditinggalkan. Justru di sanalah, di dalam kegelapan paling pekat, kita diberi kesempatan untuk melihat cahaya yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Apakah engkau pikir kehidupan akan selalu berjalan mulus hanya karena engkau merasa sudah berjalan lurus? Apakah engkau menyangka kebenaran itu akan membebaskanmu dari luka? Tidak, saudaraku. Kebenaran tak membebaskanmu dari luka. Ia membebaskanmu di dalam luka, dan itu perbedaan yang besar. Ujian itu memurnikan, bukan menghancurkan. Jika hidupmu sedang diobrak-abrik, jika apa yang kau bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan hari, maka renungkan ini. Apakah yang sedang dihancurkan itu benar-benar jati dirimu? Atau hanya topeng yang terlalu lama kau pertahankan? Apakah yang sedang dicabut darimu adalah berkah? Atau justru belenggu yang telah menua dalam diam? Seringkali kita menangisi sesuatu yang sebenarnya sedang dikikis, agar kita tak lagi menggenggam yang fana. Kita meratap atas kehilangan padahal sebenarnya itu adalah pembebasan. Tapi, hanya jiwa yang mau diam dan merenung yang bisa menyadari itu. Pertanyaan ini untuk renungan batinmu. Siapa aku di balik semua ini? Di balik sakit, kehilangan, dan ketidakpastian. Apa yang sebenarnya sedang diajarkan hidup padaku lewat musibah ini? Jika yang hilang tak kembali, apakah aku masih bisa berdiri sebagai diriku yang sejati? Apakah aku lebih mencintai kenyamanan atau pertumbuhan? Ingat ini, tidak semua yang menyakitkan itu jahat. Tidak semua kehilangan adalah malapetaka. Kadang semesta harus merobohkan kita dengan keras, agar kita akhirnya duduk diam dan mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Lantunan untuk membangkitkan kesadaran. Bangkitlah, wahai jiwa yang sedang tertimpa badai. Jangan menunggu dunia menjadi ramah untuk engkau merasa damai. Damai itu lahir dari dalam, dari keberanianmu menerima apapun yang tak kau mengerti, dengan keikhlasan yang tak bisa dijelaskan. Apakah engkau berani menerima kenyataan, walau pahit, tanpa kehilangan kemuliaan jiwamu? Apakah engkau siap menjadi kuat, bukan karena dunia lunak padamu, tapi karena kau memilih tidak menyerah, meski dunia tak berubah? Ketika doa tak dijawab seperti yang kau inginkan, saudaraku, ada saatnya engkau berdoa dengan segenap jiwa. Kau menangis hingga dada basah oleh sesak. Kau berharap sekuat iman yang kau punya, tapi jawaban tak kunjung datang. Bahkan, seolah hidupmu berjalan ke arah yang berlawanan dengan semua yang kau mohonkan. Maka izinkan aku bertanya padamu, apakah engkau hanya mencintai Tuhan saat doamu dijawab seperti yang kau inginkan? Ataukah engkau mencintai Tuhan karena Dia adalah sumber segala makna, meski kau tak mengerti jalannya? Keheningan, bukan penolakan. Tak semua doa dijawab dengan segera. Tak semua permintaan dituruti. Kadang, keheningan dari langit bukanlah penolakan, melainkan pemurnian. Kita terlalu sering menilai kebaikan Tuhan dari apa yang bisa kita ukur, kita lihat, dan kita genggam. Tapi kebaikan sejati kadang tak tampak, sebab Ia sedang bekerja di kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Apa kau yakin jawaban yang kau inginkan lebih baik daripada kebijaksanaan semesta yang tak pernah salah waktu? Pertanyaan untuk merenung di tengah keheningan. Apa yang lebih aku cari? Kehendakku sendiri atau kebenaran hakiki? Apakah aku berdoa untuk mengubah takdir, atau agar jiwaku tunduk pada ketetapan yang lebih tinggi? Mampukah aku mencintai Tuhan dalam kehilangan, sama dalamnya seperti saat aku diberi doa yang menyadarkan jiwa? Ya, jika engkau tak menjawab doaku seperti yang aku minta, maka tuntunlah aku untuk mencintai kehendakmu lebih daripada keinginanku sendiri. Jika yang datang adalah sebaliknya dari yang aku harap, maka kuatkan aku untuk tidak menyebutmu jauh. Walaupun kau sebenarnya dekat,
bahkan lebih dekat dari urat nadiku sendiri. Ingat ini, saudaraku, kita tidak selalu diberi apa yang kita mau, tapi kita selalu diberi apa yang jiwa kita butuhkan untuk tumbuh. Doa bukan untuk mengubah Tuhan. Doa adalah cara untuk mengembalikan kita kepada Tuhan. Dan terkadang, sunyi adalah jawaban terbaik. Agar kita berhenti menuntut dan mulai memahami. Melewati gelap tanpa menjadi gelap. Menjaga api kesadaran saat dunia menggoda untuk padam, saudaraku. Di dalam hidup ini, akan datang masa di mana segalanya terasa gelap. Cahaya harapan redup. Suara-suara optimisme tenggelam. Yang tersisa hanya diam. Dan kegelapan yang menekan dari segala arah. Di titik itulah banyak jiwa menyerah, bukan karena tak kuat, tetapi karena lupa bahwa kegelapan pun bisa dijadikan ladang cahaya, asal kau tidak ikut menjadi gelap di dalamnya. Apakah engkau akan membalas luka dengan melukai? Apakah engkau akan menjawab kegelapan dengan memadamkan cahaya dalam dirimu? Jangan biarkan dunia mengubah siapa dirimu. Engkau boleh menangis, engkau boleh lelah, engkau boleh ragu. Tapi satu yang tak boleh, kau tidak boleh kehilangan cahaya dalam jiwamu. Banyak orang hidup, tapi kehilangan nurani. Bertahan, tapi berubah menjadi sosok yang tak lagi suci. Dipukul hidup, lalu memukul kembali siapapun yang lemah. Itu bukan kekuatan, itu luka yang belum sembuh. Dan luka yang belum sembuh akan melukai yang lain. Saat dunia menjadi gelap, apakah aku ikut menjadi gelap, atau aku tetap menjadi lilin kecil yang menyala diam-diam? Apakah aku sedang membalas penderitaan dengan kebencian, atau sedang mengubahnya menjadi kekuatan cinta? Dan jika aku bisa menyakiti balik orang yang melukaiku, apakah itu membuatku menang atau justru kalah secara batin? Bukan kemenangan atas orang lain yang menunjukkan kebesaran jiwamu, tapi kemampuan untuk tetap lembut, meski dunia memperlakukanmu dengan keras. Saudaraku, terkadang gelap itu memang panjang, tapi malam tak pernah abadi. Fajar akan datang, namun pertanyaannya adalah, apakah engkau masih utuh saat cahaya itu tiba? Karena banyak orang selamat secara fisik, tapi hancur secara batin, dan itu lebih tragis. Membaca tanda-tanda saat hidup tidak sesuai rencana. Ketika realita menghancurkan rencana tapi justru membuka jalan lain yang lebih dalam. Saudaraku, engkau sudah menyusun semuanya, rencana demi rencana, langkah demi langkah, mimpi yang kau tulis dengan sepenuh harap. Namun hidup berjalan seenaknya, tiba-tiba berubah arah, tiba-tiba membelokkan jalan, tiba-tiba menghancurkan apa yang sudah kau bangun. Maka kini kau bertanya dalam sunyi, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa yang sedang semesta katakan saat semua tidak sesuai rencana? Tidak semua kekacauan adalah kesalahan. Ingat ini, tidak semua yang tak sesuai rencana adalah kegagalan. Kadang, justru itu jalan pintas menuju pemurnian. Bukan rencana kita yang salah, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih tinggi yang sedang menata ulang langkah kita. Apakah kau mendengar pesan di balik kegagalanmu? Atau kau terlalu sibuk menyesali kenapa hidup tak menurut padamu? Tanda-tanda itu selalu ada tapi jarang kita sadari. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Kebetulan yang terlalu tepat waktunya. Pertemuan yang mengubah arah hidup. Kehilangan yang justru menyelamatkan, dan rasa tenang yang hadir justru saat semua terlihat hancur. Itu bukan kebetulan, itu petunjuk. Tapi hanya jiwa yang sadar yang mampu membacanya. Katakan pada hatimu, apakah aku bersedih karena kehilangan arah, atau karena kehilangan kendali? Apakah aku terbuka terhadap rencana baru yang belum pernah kupikirkan sebelumnya? Apakah aku cukup diam untuk menangkap pesan-pesan semesta di balik kekacauan ini? Menyesuaikan tanpa mengkhianati jati diri. Menyesuaikan diri bukan berarti menyerah, tapi menghormati bahwa hidup lebih bijak dari rencana-rencanaku yang terbatas. Engkau tak harus selalu tahu jawabannya hari